Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-14 dari bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan dan rahmatnya bagi kita dan keluarga kita semua. Amin ya mujibat du'a isailin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus dibersihkan, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan dengan lengkap, bahkan benar-benar mengancam orang yang melakukannya, adalah bersihkan harta kita dari riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Riba itu adalah kelebihan dari tukar menukar barang sejenis, atau kelebihan dari membayar hutang yang lebih dari pokoknya. Misalnya pokoknya kita pinjam atau hutang 100.000, maka kita harus mengembalikannya sebanyak 110.000 misalnya. Maka 10.000 itu termasuk dalam yang dimaksud riba tadi itu. Atau misalnya kita menghutang pada orang, sedangkan keterlambatan dari pembayaran dikenakan persentase bunga. Kalau terlambat sekian persen bunganya. Nah, ini termasuk dalam kategori riba. Riba ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatan min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidaklah berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran kena tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai padanya larangan Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu sebelum datang larangan, sementara urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang mengulanginya untuk mengambil riba, melakukan transaksi riba, adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah menyatakan orang yang tidak mau tobat, bahkan kemudian mengatakan bahwa riba itu halal bukan haram, maka dia termasuk orang yang na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kekal di dalam neraka. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu bihabbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah semua bentuk riba jika memang kalian orang-orang mukmin. Jika kalian tidak melakukannya atau meninggalkan semua bentuk riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan menyatakan perang kepada kalian. Jika kalian bertobat dari mengambil riba, maka bagi kalian hanyalah pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dalam ayat ini Allah menyatakan dengan jelas bahwa Allah akan berperang dengan kalian, akan memerangi kalian. Allah dan Rasulnya tidak main-main dalam persoalan riba ini. Oleh karena itu tinggalkanlah riba dalam semua bentuknya. Bentuk riba itu yang paling besar dua. Pertama adalah riba nasi'ah, riba di mana orang menghutang uang
atau meminjam uang, maka kemudian ada kelebihan dari hutang tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, dia hutang berapa? 100.000, maka dia harus mengembalikan 110.000. 10.000 itu riba. Atau kemudian dia hutang, keterlambatan dari pembayaran dikenakan persentase bunga, maka persentase bunga dari keterlambatan dalam pembayaran tersebut disebut dengan riba. Ini disebut dengan riba nasiah. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah riba fadl, kelebihan. Sebagai contoh misalnya, tukar menukar barang sejenis 100.000, uang satu buah 100.000, kemudian ditukar dengan mungkin 5.000 sampai 200.000. Tetapi ternyata tidak sampai 100.000, hanya sampai 95.000. Jadi tukar menukar barang sejenis ada kelebihan di sana. Misalnya mau lebaran, tukar berapa? Ini ada uang pecah 5.000 sampai 100.000, ditukar dengan 100.000. Tapi yang 5.000 tadi itu tidak sampai 100.000, hanya cuma sampai 95.000 rupiah. Maka kekurangan 5.000 dari tukar menukar barang sejenis tadi itu disebut dengan riba fadl, yakni tukar menukar barang sejenis tapi ada kelebihan di sana. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah riba. Dosanya sangat besar sekali ketika orang melakukan transaksi riba tersebut. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, apabila riba dan zina sudah merebak di satu kaum dan tidak ada yang peduli dalam persoalan ini, orang juga tidak ada yang mau melarangnya, orang soleh juga membiarkan riba ini bertebaran di mana-mana, maka saat itu Allah akan menurunkan balanya. Allah menyatakan berarti mereka sudah menghalalkan azab Allah, bala diturunkan Allah di kampung atau negeri tersebut karena sudah terang-terangan pelaku riba dan zina ada di mana-mana. Hadis Rasulullah SAW juga menyatakan dosa yang paling kecil riba itu adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri atau seperti melacur dengan 36 pelacur. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Berzina saja dosanya sudah besar. Ini dinyatakan dosa paling kecil riba itu seperti berzina dengan 36 pelacur, dosa paling kecil. Atau seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Betapa besarnya dosa orang yang melakukan riba tersebut. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah riba, suburkan sedekah. Itu disebutkan oleh Allah. Kenapa? Karena sedekah, begitu kita memberikan sedekah, insya Allah sedekah itu akan menambah khazanah perbendaharaan harta kita, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak perlu peduli dengan persoalan sedekah berarti dia sudah meninggalkan khazanah perbendaharaan yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang melakukan amal soleh atau perbaikan di dalamnya. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya nyatakan, bertobatlah dari mengambil harta riba atau melakukan transaksi riba. Siapa yang kena? Setidaknya 3. Orang yang melakukan transaksi, 1, orang yang meminjamkan dan orang yang minjam, dan saksi di antara keduanya. 3 kelompok, 3 jenis inilah yang kena. Orang yang menghutangkan, orang yang berhutang, orang yang bersaksi terhadap 2 orang yang berhutang itu. Ketiga-tiganya mereka terkena dosa riba yang sangat besar. Bahkan menurut penjelasan beberapa para ulama menyatakan, orang yang terus melakukan transaksi riba tidak mau bertobat sampai di kuburannya, sampai di akhirat nanti Allah bangkitkan dia seperti orang gila, seperti orang yang mabuk, terhuyung-huyung, dan seperti orang yang kemasukan setan karena kena tekanan penyakit gila. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari transaksi riba, karena kalau diteruskan, kalau dilakukan, maka itu menjadi dosa besar
bagi kaum muslimin, bahkan mereka sudah berani menghalalkan azab Allah diturunkan di satu kampung, di satu kota atau di negeri tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.